Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Kustianingsih, NIM 213111190, kelas PAI 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran pendidikan. Pengertian pendidikan sendiri adalah kegiatan yang berorientasi pada manusia, artinya mengembangkan kepribadian manusia, sehingga menentukan perkembangan masyarakat. Pendidikan pertama yang dilakukan oleh anak adalah yang terjadi di dalam keluarga, kemudian mengambil bentuk baru di dalam satuan-satuan sekolah. Pengaruh media massa juga tidak bisa dihindarkan meskipun itu tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Ia memiliki dampak yang sangat kuat. Pembelajaran di dalam satuan pendidikan merupakan kegiatan yang sistematis, dikelola dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, bakat, dan kompetensi pembentuk kepribadian yang seluas-luasnya. Kemudian menjelaskan tentang konseptual pemasaran pendidikan. Contoh dari penentuan konseptual pemasaran pendidikan adalah educational marketing atau yang disebut dengan pemasaran pendidikan. Konsep ini mengacu pada sistem sekolah umum di Amerika. Bentuknya menawarkan metode pelayanan untuk layanan pendidikan yang lebih efisien dengan meningkatkan aktivitas siswa, anggota dewan administrasi, dan direktur sekolah, dan lain-lain. Pada hal ini disimpulkan bahwa setiap siswa dapat dianggap juga sebagai klien untuk produk pendidikan. Dalam praktik manajemen pendidikan, para pakar pendidikan dengan kuat mengklaim bahwa pendidikan dapat dipasarkan dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial, etis, dan pendidikan. Pendidikan pemasaran disebut juga dengan cara mempromosikan sekolah. Pemasaran sekolah membuktikan bahwa pemasaran pendidikan dalam lingkungan yang kompetitif saat ini karena efisien satuan pendidikan sendiri tidak cukup dan harus menggambarkan citra yang efisien di antara orang tua. Selain itu, penerapan praktik pemasaran di satuan pendidikan merupakan solusi untuk mengurangi dampak negatif dan penyuluhan layanan pendidikan sebagai kurangnya perhatian individual di kalangan siswa. Serangkaian argumen yang mendukung adopsi pemasaran pendidikan dengan menginventarisasi manfaatnya, yaitu yang pertama adalah pencapaian misi lembaga yang lebih baik, peningkatan kepuasan karyawan dan murid, kemampuan untuk menarik lebih banyak sumber daya keuangan dan non-keuangan, kemudian yang terakhir adalah peningkatan efisiensi tindakan pemasaran secara umum. Kemudian komponen pemasaran pendidikan. Pemasaran pendidikan komponennya itu adalah jasa dalam konteks definisi. Jasa dapat didefinisikan dengan fakta, proses, dan kinerja yang terdiri dari semua tindakan dan reaksi yang dipahami konsumen untuk membeli. Dalam definisi yang lebih luas, jasa mewakili setiap tindakan untuk kinerja yang dapat ditawarkan kepada pihak lain manapun. Suatu tindakan yang esensial dan tidak berwujud dan tidak mengarah pada perolehan hak milik atas apapun. Produksi tindakan itu dapat dikaitkan dengan produk fisik. Merujuk pada esensi jasa, jasa didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai dan menawarkan manfaat kepada konsumen dalam saat-saat tertentu, tempat-tempat tertentu, sebagai akibat dari tindakan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam nama orang yang menerima layanan pelayanan adalah suatu kegiatan, usaha, dan kinerja. Menurut definisi, layanan mewakili setiap kegiatan atau keuntungan yang dapat ditawarkan kepada yang lain dan yang pada dasarnya memiliki karakter tidak berwujud
sehingga tidak memiliki atas suatu yang lain. Sebagai dasar definisi yang ditemui dalam literatur khusus menekankan fakta bahwa jasa adalah kegiatan yang memiliki hasil yang tidak material dan tidak dapat ditebar. Mereka pun tidak berlaku untuk produk yang memiliki keberadaan independen. Pemasaran pendidikan. Komponen pemasaran pendidikan ada yang pemasaran sosial. Tujuan utama pemasaran sosial adalah untuk mengembangkan pendekatan konstruktif yang mendukung perubahan perilaku yang diinginkan dan mendukung prinsip peningkatan persepsi publik bahwa manfaat dari perilaku baru melebihi biaya mengadopsi perilaku itu. Untuk memperkenalkan istilah resmi pemasaran sosial, yaitu membentuk dasar untuk mendemonstrasikan penggunaan pemasaran untuk menganalisis, merencanakan, dan mengendalikan isu-isu perubahan sosial. Argumen yang berdiri sebagai pilar untuk merangkul konsep filosofi dan alat pemasaran untuk tujuan sosial berasal dari disiplin pemasaran yang menyediakan konteks untuk mengembangkan solusi baru untuk masalah sosial yang kita hadapi, yang paling sering membuat takjub dan frustasi masyarakat. Pada dasarnya, pemasaran sosial berdiri di atas dua pilar utama. Yang pertama adalah berfokus pada orang, kebutuhan, dan tuntutan mereka, aspirasi, gaya hidup, dan kebebasan memilih dan menghadapi enklaver. Kemudian yang kedua adalah pemasaran sosial memiliki tujuan utama perubahan perilaku yang terlibat. Target dari semua proyek pemasaran sosial menjadi segmen populasi prioritas dan bukan orang, dan merupakan proses sistematis pengelolaan strategi alokasi sumber daya untuk mengatasi masalah sosial yang meluas, menggabungkan strata sosial ke dalam pemasaran sosial. Menurut definisi yang lebih baru, pemasaran sosial adalah proses yang menerapkan prinsip dan teknik pemasaran untuk menciptakan komunikasi dan memberikan nilai untuk memengaruhi perilaku target audiens untuk manfaat masyarakat atau kesehatan masyarakat, keselamatan lingkungan, komunitas, serta target audiens masing-masing. Dari sudut pandang yang lebih praktis, pemasaran sosial mendefinisikan upaya terorganisir yang dipimpin oleh suatu kelompok untuk masuk, meyakinkan orang lain untuk menerima, mengubah, atau melepaskan beberapa ide, sikap, praktik, dan perilaku. Pelanggan pemasaran pendidikan. Yang dimaksud dengan pemasaran pendidikan ini adalah strategi untuk membangun loyalitas pelanggan mendidik. Pelanggan tentang produk dan layanan telah lama menjadi prioritas bagi perusahaan terkemuka. Tetapi, pendekatan berbasis internet baru sekarang memungkinkan mereka untuk mengembangkan hubungan pelanggan yang jauh lebih baik dalam melalui pendidikan berkelanjutan dan berbagai informasi. Anda juga bisa dengan menerapkan 5 faktor penentu keberhasilan kami. Tantangan pemasaran Anda. Teknologi komunikasi canggih sekarang memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan klien, distributor, mitra saluran, dan pemangku kepentingan penting lainnya dengan cara yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Perusahaan terkemuka yang menghasilkan peluang tersebut dengan berbagai pendekatan untuk mendukung tujuan bisnis mereka. Alih-alih hanya berfokus pada informasi terkait produk, mereka mengajar komunikasi dan mempelajari strategi yang menekankan fleksibilitas, interaktivitas, dan pemahaman dengan fokus mendasar untuk memungkinkan keberhasilan pelanggan. Konten pendidikan sering dikemas untuk konsumsi melalui internet atau perangkat seluler untuk memenangkan hati klien yang sibuk yang dibanjiri informasi. Inisiatif pemasaran pendidikan yang dikembangkan dan dijalankan dengan baik adalah kebalikan dari kampanye pemasaran yang sulit dijual.
Ini adalah program pendidikan yang sangat profesional yang didedikasikan untuk menjaga klien, dihargai informasi tentang isu-isu penting dan tren yang berkaitan dengan minat mereka. Satu-satunya tujuan adalah untuk membantu pelanggan mencapai kesuksesan dengan tujuan dan pengejaran mereka, bukan untuk mendorong produk dari layanan. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari pemasaran pendidikan. Pemasaran pendidikan merupakan perluasan aplikasi pemasaran di sektor pendidikan, didekati oleh unit sekolah untuk membedakan diri mereka di pasar pendidikan dan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dengan semua pemangku kepentingan dari semua kategori. Orientasi pemasaran ini menjadi argumen utama bahwa pendidikan tinggi melewati era perubahan, sebuah pernyataan yang memberi kesan bahwa itu adalah bagian dari sindrom Tina, atau artinya adalah tidak ada alternatif. Bahkan mungkin suatu era perubahan radikal. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan lingkungan, paradigma pendidikan tinggi perlu diubah dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik yang menentukan dari sektor-sektor yang didekati sampai sekarang. Dalam bab ini, serangkaian kesimpulan mengenai konteks pemasaran pendidikan dapat diucapkan di satu sisi, mengingat sifat tidak berwujud dari tujuan pendidikan, kecuali yang ijazah yang sebenarnya merupakan cara untuk menyatukan bahwa tujuan pendidikan yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang terpenuhi. Keterlibatan klien dalam penyediaan layanan tujuan pendidikan yang hanya dapat dicapai dengan bantuan kontak person untuk mencapai tujuan pendidikan dapat membuktikan bahwa pemasaran pendidikan merupakan bidang dari sektor pemasaran jasa yang besar. Dalam perspektif bisnis, kami memiliki pemasaran pendidikan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik teori pembelajaran orang dewasa untuk memastikan keterlibatan dan kesuksesan pelanggan. Pada saat yang sama, pemasaran pendidikan mencapai tujuan bisnis yang terukur untuk memuaskan para direktur yang paling skeptis yang mencari hasil yang jelas dan terukur. Ini membangun kepercayaan, loyalitas, dan kredibilitas dengan cara pelanggan, yang secara langsung berarti meningkatkan retensi pelanggan dan pendapatan yang lebih tinggi. Program pemasaran pendidikan yang dijadikan dengan baik ini bernilai tinggi, bervolume tinggi pada saat ini, memposisikan perusahaan dengan satuan penasihat terpercaya yang didambakan.